Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rawati Tiarma Indomunte, kelas 6B, NPM 1810631501040, Program Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan, tahun ajaran 2020-2021, semester 6, dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Munandar, MPD. Dengan materi pokok kesebangunan dan kekongruenan untuk pendidikan Satuan Pendidikan SMP Karawang, mata pelajaran Matematika, kelas 9 semester 1. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 45 menit per 20 jam pertemuan, tahun ajaran 2020-2021. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kesebangunan dan kekongruenan dua bangun datar, 2. Menjelaskan konsep kesebangunan segitiga dan kekongruenan dua segitiga, 3. Menjelaskan syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan segitiga, 4. Membuktikan kesebangunan dan kekongruenan dua segitiga, 5. Mengidentifikasikan penerapan sederhana dari kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Selanjutnya, model pembelajaran dan sumber belajar. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu Discovery Learning, dan sumber belajar yaitu buku paket Matematika kelas 9 SMP Kurikulum 2013, revisi 2018 dan Kemendikbud. Saya juga menyiapkan video pembelajaran dan juga LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa. Model pembelajaran penyingkapan atau Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Adapun langkah kerja model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data collection. 4. Pengumpulan data atau data processing. 5. Pembuktian atau verification. 6. Menarik kesimpulan atau generalization. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 3 bagian. Kegiatan pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu diawali dengan salam pembuka dan berdua, lalu guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan membuka buku paketnya. Kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, yang pertama, siswa diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskan kembali pemaparan guru lewat video yang telah ditayangkan dan bahan bacaan yang terkait kesebangunan dan kekongruenan. Ini merupakan bentuk literasi. Yang selanjutnya itu siswa menuliskan informasi yang terdapat pada buku ataupun dari video yang telah disiapkan guru dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Ini disebut critical thinking atau berpikir kritis. Berikut video yang akan ditampilkan guru kepada siswa. Dari gambar, apakah kita sudah bisa menarik kesimpulannya? Kita mulai menarik kesimpulan pengertian kekongruenan.
Mari kita amati contoh berikut ini. Syarat dua segitiga disebut kongruen apabila memenuhi dua syarat berikut. Sekarang kita lanjutkan pengertian dari kesebangunan. Sekarang mari kita amati contoh berikut ini. Penjelasan sebelumnya, apakah sudah bisa dipahami? Sekarang, mari kita coba latihan yang ada pada LKPD kita. Setelah penayangan video, dan guru telah menanyakan apa yang kurang dipahami oleh siswa, maka siswa diminta untuk mengerjakan LKPD yang telah ada. Siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan, menjawab, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikannya dan bertukar informasi tentang kegiatan yang ada di LKPD. Untuk meningkatkan komunikasi dan kreativitas siswa, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Lalu, setelah siswa mempresentasikannya, guru dan siswa menarik kesimpulan. Dan kemudian siswa diberikan kesempatan kembali untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Berikut saya berikan contoh dua bangun datar yang sebangun, yaitu persegi KLMN dan ABCD. Di sini bisa dilihat bahwa pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingannya yang sama. Berikut penjelasannya. Sisi AD dan KN merupakan AD per KN sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Sisi AB dan KL merupakan AB per KL sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Sisi BC sama dengan LM merupakan BC per LM sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Sisi CD dan MN merupakan CD per MN sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Sehingga dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa AD per KN sama dengan AB per KL sama dengan BC per LM dan CD per MN. Yang kedua, simpulkan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut C, sudut C sama dengan sudut A. Jika bicara tentang konteks bangun datar, selain perbandingan yang memiliki panjang yang sama, supaya dapat dikatakan sebangun, dua bangun datar tersebut harus memenuhi dua syarat di bawah ini, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama.
soal satu ini. Nah, kita dapat menyimpulkan 1,5 per DC sama dengan 4 per 14. DC sama dengan 1,5 dikali 14 per 4. DC sama dengan 5,25. Tinggi bangunan tersebut sama dengan 5,25. Selanjutnya, kegiatan penutup. Siswa membuat ringkasan tentang hal mengetahui materi kesebangunan dan kekebudayaan yang telah dipelajari. Lalu, guru memberikan apresiasi pada siswa yang memiliki kinerja terbaik selama PPL. Lalu, kelas pun ditutup dengan doa. Guru juga akan memberikan penilaian. Penilaian diambil pada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian kompetensi sikap, yaitu observasi saat pembelajaran. Yang kedua penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu bisa diambil dari tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan. Yang ketiga penilaian kompetensi keterampilan. Biasanya guru mengambil dari portofolio yang dikerjakan oleh siswa. Penilaian ini tergantung pada situasi atau keadaan yang ada, atau tergantung pada guru yang mengajar pembelajaran tersebut. Demikian inovasi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi pendidik ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.